Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad, tanggal 5 Safar 1435 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Desember 2013. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin beserta syarahnya. Dan kita masih berada di Kitabul Ilmi, Babu Fadlil Ilmi, bab tentang keutamaan ilmu. Yang terakhir kita sampai di hadis nomor 1387. InsyaAllah pagi hari ini kita masuk hadis nomor 1388. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam an-Nawawi, semoga Allah merahmatinya, wa an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, dari sahabat Abu Darda, semoga Allah meridainya, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadis ini ada beberapa redaksi ya, di antaranya redaksi seperti ini. Dan hadis ini ada kisahnya. Kisahnya sebagaimana diriwayatkan oleh Katsir bin Qais rahimahullahu taala. Ada yang menyebut Qais bin Katsir, tapi kalau menurut Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah ta'ala di dalam kitabnya Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhis Shalihin, nama orang itu adalah Katsir bin Qais. Dia mengatakan, qadima rajulun minal Madinah ala Abi Darda wa huwa bi Dimashq. Ada satu orang dari Madinah pergi menemui sahabat Abu Darda yang berada di Damaskus. Di Damaskus. Damaskus itu Suriah. Disebutkan juga dalam riwayat yang lainnya, ketika itu sahabat Abu Darda berada di dalam masjid. Jadi dari Madinah menuju Damaskus menempuh ribuan kilo. Menemui sahabat Abu Darda, lalu sahabat Abu Darda bertanya, ma aqadamaka ya akhi, wahai saudaraku, kamu datang ke sini untuk apa? Kamu dari Madinah jauh-jauh ke sini itu perlumu apa? Wala hadithun balaghani annaka tuhaddithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang dari Madinah menemui Anda di sini, Damaskus, perjalanan ribuan kilo hanya untuk mendapatkan satu hadits saja yang telah sampai berita kepadaku bahwa hadits itu Anda mendengar langsung
dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah ya. Ini namanya dalam ilmu dalam thalabul ilmi namanya ini adalah talab isnad ali, mencari sanad yang tinggi. Jadi ingin mendapat dari sumbernya langsung. Jadi rela mengadakan perjalanan ribuan kilo hanya mencari satu hadis. Lalu sahabat Abu Darda bertanya lagi, "Ama ji'ta li hajah?" Kamu datang bukan karena ada keperluan lain? Qala la, tidak. Ama qadimta li tijarah? Kamu datang bukan untuk berdagang, berniaga? Kata orang itu, la, tidak. Ma ji'tu illa fi talabi hadzal hadits. Tiadalah aku datang melainkan hanya untuk mencari hadis ini saja. Perhatikan ya, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Inilah yang namanya al-himmah al-aliyah, semangat yang tinggi dalam mencari ilmu. Memang kalau kita membaca buku-buku tentang biografi para ulama, mereka selalu mengadakan rihlah fi talabil ilmi, mengadakan perantauan untuk mencari ilmu. Merantau, jalan, ya, naik onta, naik kuda, bahkan jalan kaki ribuan kilo hanya untuk mencari ilmu, mencari 1-2 hadis. Ini juga menjadi bahan renungan untuk kita. Bagaimana dengan kita? Ilmu dengan mudah kita dapatkan. Jangan sampai kita kalah semangat. Lalu sahabat Abu Darda mengatakan ini hadisnya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya ini hadis yang kita bahas saat ini. Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Redaksinya begini ya. Yaitu barang siapa menempuh jalan mencari ilmu, Allah memudahkan untuknya jalan menuju syurga. Menempuh jalan mencari ilmu. Ada beberapa kriteria sehingga seseorang dikatakan menempuh jalan mencari ilmu. Kriteria yang pertama, dia meninggalkan tempatnya menuju tempatnya ilmu. Berangkat dari rumahnya menuju tempatnya ilmu. Ini adalah menempuh jalan mencari ilmu. Kemudian di antara kriterianya pula, boleh jadi dia tidak keluar rumah, tetap di dalam rumah, tapi dia membaca, menghafal, menulis, mengkaji, murajaah. Ini juga menempuh jalan mencari ilmu. Kemudian di antara maksud hadis ini pula bahwasanya karena memang ilmu itulah yang memudahkan jalan orang masuk ke dalam syurga. Jadi mencari ilmu dimudahkan jalannya ke syurga karena memang ilmu menjadikan seseorang itu masuk ke dalam syurga, jalannya menjadi mudah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Dan sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya untuk penuntut ilmu karena malaikat ridha dengan yang mereka perbuat. Nah, jadi di majelis-majelis ilmu itu malaikat membentangkan sayapnya. Malaikat itu suka kalau ada orang mencari ilmu. Dan majelis ilmu adalah majelisnya malaikat. Juga di dalam riwayat yang lainnya, haffathumul malaika. Malaikat memenuhi. Jadi malaikat memenuhi, hadir malaikat itu. Bahkan ada malaikat yang tugasnya keliling mencari orang-orang yang berzikir, dan mencari ilmu adalah zikir yang paling afdal. Ketika malaikat telah menemukan, malaikat duduk di sana dan memanggil teman-temannya, halummu ila hajatikum. Jadi malaikat hadir dan membentangkan sayapnya. Ya. Kemudian masalah membentangkan sayapnya. Kalau menurut salafus saleh memang benar, malaikat membentangkan sayapnya sebagai bentuk suka, cinta, mengagungkan, menghormati para penuntut ilmu, ilmu agama, ilmu qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menceritakan di dalam kitabnya Bustanul Arifin, ada seorang murid mendengar gurunya menyampaikan hadis ini, dan murid itu tidak percaya. Malaikat membentangkan sayapnya, bahkan murid itu menghina. Dia berjalan di majelis ilmu dengan berjinjit, jalan sambil jinjit. Lalu dia ditanya, kenapa kamu kok jinjit? Dia mengatakan, saya takut menginjak sayapnya malaikat. Jadi menghina, melecehkan. Apa yang terjadi? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ternyata kakinya jinjit terus, tidak bisa kembali lagi. Jadi istilah kita itu kualat. Kualat hadisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat benar-benar membentangkan sayapnya. Jadi majelis ilmu dihadiri, malaikat hadir, jin juga hadir, jin-jin yang Islam. Karena jin itu juga sama dengan manusia, mencari ilmu. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil ma. Dan orang yang berilmu itu memintakan ampun untuknya penduduk langit, penduduk bumi, sampai ikan yang ada di air. Penduduk langit, malaikat, penduduk bumi, sampai ikan yang ada di air memintakan ampunan untuk orang yang berilmu. Kenapa? Karena orang berilmu selalu menyebarkan ilmunya yang menjadikan kehidupan bagi dunia, keselamatan dunia, yang juga dia mengajarkan kebaikan. Harus berbuat baik kepada siapapun, termasuk berbuat baik kepada binatang, termasuk berbuat baik kepada ikan, sehingga semua penduduk di bumi dan di langit senang kepada orang yang berilmu, yang mengajarkan kebaikan itu. Yang mana di dalam riwayat yang lainnya disebutkan juga, sampai-sampai hattan namla fi juhriha, sampai-sampai semut yang ada di lubangnya. Karena orang berilmu selalu mewanti-wanti, jangan mendolimi semut, jangan membunuh semut kalau semut itu tidak mengganggu. Jadi semut pun suka. Wa fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibanding orang ahli ibadah yang tidak berilmu seperti bulan, seperti keutamaan rembulan dibandingkan bintang-bintang yang lainnya. Ini keutamaannya. Jadi orang berilmu ibaratnya adalah rembulan yang bisa memberikan penerangan kepada alam, pada alam semesta. Sementara bintang-bintang hanya untuk dirinya sendiri sinarnya. Kalau toh memberikan penerangan kepada yang dekat-dekat saja. Kalau rembulan tidak, kepada seluruh alam. Kemudian mungkin ada yang bertanya, kenapa kok diserupakan dengan bulan? Kok diserupakan dengan bulan, bukan dengan matahari? Iya kan? Kenapa yang dipakai bulan bukan matahari? Ada beberapa jawaban. Di antara jawabannya, karena cahaya rembulan itu pantulan, adalah pantulan. Bukan cahaya berdiri sendiri, tapi merupakan pantulan. Dan orang berilmu cahayanya adalah pantulan, mendapat pantulan dari sinar matahari para nabi. Jadi matahari ini adalah para nabi. Nah, ini rembulan mendapat pantulan sinarnya. Kemudian juga kenapa kok rembulan bukan matahari? Karena matahari sinarnya itu tetap satu, enggak berubah. Sementara kalau rembulan cahayanya berubah-ubah, kadang kecil, kadang besar, kadang bulan purnama. Demikian pula orang berilmu juga bertingkat-tingkat. Ada orang ilmunya seperti bulan sabit, ada orang ilmunya seperti bulan purnama, sehingga cahayanya pun juga seperti itu. Kemudian dikatakan, kenapa kok lebih utama daripada seperti keutamaan rembulan dibandingkan bintang? Bukankah bintang juga punya keutamaan?
Bukankah para ulama adalah bintang-bintang? Iya kan? Oh, itu konteks pembahasannya lain lagi. Di sini perbandingan antara rembulan dengan bintang-bintang. Kalau bukan dalam konteks perbandingan, ya, maka para ulama juga merupakan bintang. Kalau bukan dalam konteks perbandingan, para ulama juga merupakan bintang-bintang. Yang mana wa bin najmihum yahtadun. Manusia mendapat petunjuk melalui bintang-bintang, petunjuk arah jalan. Oh, sana, utara, timur, melalui bintang. Kemudian juga bintang untuk melempar setan yang berusaha mencuri pendengaran. Para ulama pun juga melempar setan yang berusaha menyesatkan manusia. Lalu wa innal ulama warathatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Ini merupakan pangkat tertinggi bagi orang-orang yang berilmu, yang tentu mereka mengamalkan ilmunya. Pangkat paling tinggi ya ini. Pangkatnya ulama paling tinggi adalah pewaris para nabi. Sekarang kita cari nabi tidak ada. Sudah tidak ada nabi, sudah selesai. Nabi Muhammad SAW adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Kalau kita ingin ketemu dengan para nabi, temui saja para ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama yang mengikuti ajarannya mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketemu ulama berarti ketemu pewarisnya para nabi. Siapa yang tidak suka mendapat gelar yang demikian terhormat sebagai pewaris para nabi? Tapi jangan lupa, karena ulama adalah merupakan pewaris para nabi, maka ujiannya pun juga berat. Orang bawa risalah ini ujiannya berat. Membawa risalah ini ujiannya berat, tidak gampang. Ini ujian yang paling terakhir. Dulu pernah kita bahas tahapan-tahapan setan dalam menyesatkan manusia. Masih ingat antum? Tahapan pertama apa? Setan berusaha menjadikan kita kafir. Kalau nggak berhasil, yang kedua, setan berusaha menjadikan kita menyimpang. Nggak kafir tapi menyimpang. Setan nggak berhasil, maka yang ketiga, berusaha menjerumuskan kita kepada dosa besar. Setan nggak berhasil, maka pindah yang keempat, menjerumuskan kita kepada dosa kecil. Setan nggak berhasil, maka yang kelima, menjerumuskan kita kepada amalan-amalan yang mubah, boleh-boleh saja, sehingga kita banyak meninggalkan kebaikan. Dengan alasan ini kan mubah, boleh-boleh saja, baik kita rugi. Setan nggak berhasil, maka yang keenam, menyibukkan kita dengan amalan yang kurang afdol, sehingga kita tidak mengerjakan amalan yang lebih afdol, karena amalan ada skala prioritas. Setan nggak berhasil juga, yang terakhir, yang ketujuh, dan ini merupakan tingkatannya para nabi. Apa yang ketujuh? Setan mengerahkan semua pasukannya, jin, manusia, untuk mengganggu dia. Diganggu dengan ucapan, diganggu dengan perbuatan, difitnah, dilecehkan, dihina, dicaci maki, dihalang-halangi, dipukul, diintimidasi, bahkan mungkin juga dipenjara, dibunuh. Tujuannya apa? Supaya dia jerah, supaya dia berhenti. Jadi ini adalah tingkatan para nabi. Kalau kita sudah sampai di tingkatan ini adalah tingkatannya para nabi. Terus bagaimana solusinya? Solusinya ini merupakan ibadah yang bernama ubudiyatul muraghamah. Namanya ubudiyatul muraghamah. Beribadah kepada Allah dengan cara mengecewakan para setan. Setan berusaha menghentikan kita, kita tidak berhenti, jalan terus, kuat-kuatan. Jadi kalau kita pewaris para nabi, siap untuk masuk di tingkatan ini, ubudiyatul muraghamah. Setan menginginkan kita putus asa, jerah, kapok, berhenti, ya. Saya mengundurkan diri dari medan dakwah. Saya mengundurkan diri daripada jadi ustadz. Enggak ada. Dakwah ini terus sampai mati, enggak ada mengundurkan diri.
diganggu apapun modelnya, jalan terus. Yang bisa menghentikan cuma satu. Apa itu? Mati. Mati baru berhenti. Selama enggak mati, jalan terus. Ayo kuat-kuatan. Ya. As-sira' bainal haq wal batil ila yaumil qiyamah. Pertarungan antara hak dan batil ini terus sampai hari kiamat, enggak akan berhenti. Jadi kalau kita siap menjadi pewaris para nabi, kita juga siap mendapat ujian-ujian seperti ujiannya para nabi. Enggak gampang. Jalan dakwah ini jalan yang penuh onak dan duri, berliku-liku, penuh dengan gangguan, rintangan, godaan, apapun ada di dalamnya. Tapi kalau kita sudah ikhlas, mengikhlaskan niat lillahi ta'ala, sudah bismillah, tawakal ala Allah, jalan terus, enggak bisa berhenti, enggak bisa dibendung. Yang bisa membendung saya adalah kematian. Mati selesai, enggak mati jalan terus. Anda ganggu, monggo jalan terus, kuat-kuatan. Yang hancur siapa? Seperti itu. Yang hancur kamu atau aku? Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW, riwayatnya menurut ahli hadis dhaif, ya. Tapi semua ahli sirah selalu membawakan. Ketika Nabi Muhammad SAW diberi godaan macam-macam, iming-iming macam-macam, sampai pamannya datang kepada beliau Abu Talib, supaya meninggalkan dakwah. Apa kata Nabi? Wallahi ya am, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari, ala an atruka hadzal amr ma taraktuh hatta yudhhirahu Allah au ahlika dunah. Hai paman, sekiranya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, supaya aku tinggalkan dakwah ini, aku tidak akan meninggalkannya sampai aku mendapat kemenangan, dakwah mendapat kemenangan, atau aku mati di medan dakwah. Ya, seperti itu. Ini riwayatnya dari sisi sanad dhaif, tapi ahli sirah selalu membawakan di kitab-kitab sirah. Seperti itu. Itulah pewaris para nabi. Kemudian berikutnya lagi, jadi kalau ada warisan, ada orang mati, yang dapat warisan itu siapa? Yang dapat warisan adalah orang-orang dekatnya kan? Anaknya, istrinya, suaminya, bapaknya, ibunya, dan seterusnya, tambah jauh, tambah jauh. Jadi yang mendapat warisan adalah orang-orang dekatnya. Berarti para ulama adalah orang-orang dekatnya para nabi, karena mereka lah yang mendapat warisan. Jadi kalau kita ingin menjadi orang dekatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita hendaklah menjadi orang yang berilmu. Jadi orang dekatnya Nabi sehingga mendapat warisannya Nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilm. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Hanya saja mereka mewariskan ilmu. Nabi tidak meninggalkan warisan. Warisannya Nabi itu adalah sedekah untuk kaum muslimin. Yang diwariskan oleh Nabi adalah ilmu. Karena itu kemudian dikatakan di situ faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa mengambil warisan berupa ilmu itu, maka berarti dia telah mengambil bagian yang banyak. Jadi kalau ada kata-kata warisan, biasanya itu kan rebutan warisan. Iya kan? Rebutan warisan. Nah, ini warisannya Nabi adalah ilmu. Mari kita rebutan warisannya Nabi, itu rebutan ilmu, mencari ilmu yang kemudian kita berusaha mengamalkan ilmu itu, mendakwahkannya dan sabar. Hidup di jalan ilmu ini adalah hidup yang paling nikmat, hidup di jalan ilmu. Karena itu kalau antum sudah dibukakan oleh Allah pintu ilmu, dimudahkan belajar, jangan berhenti, terus menuntut ilmu. Yang lalu pernah kita bahas, ada seorang sahabat yang rajin mula-mula salat tahajud, lalu meninggalkan tahajud, dicela oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau orang rajin qiyamul lail lalu meninggalkan qiyamul lail, dicela oleh Nabi. Bagaimana pula dengan orang yang rajin mencari ilmu, kemudian berhenti, tidak lagi mencari ilmu, lebih tercela lagi. Apalagi berhentinya hanya karena faktor materi duniawi, sibuk dengan dunia, tidak ada waktu lagi untuk mencari ilmu, tercela. Hidup ya di jalan ilmu ini nikmat,
dan kita juga berharap kita mati di jalan ilmu fi sabilillah. Ya, hidup sampai mati. Hadis yang sangat agung, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah taala mengatakan hadis ini sanadnya adalah hasan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh yang lainnya, oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ad-Darimi, Al-Baghawi, Ibnu Hibban, Ibnu Abdul Bar, At-Tahawi, ya semuanya meriwayatkan hadis ini. Sungguh hadis yang amat sangat agung. Semua ini adalah pujian kepada siapa? Pujian kepada siapa? Kepada siapa? Pujian kepada orang yang berilmu. Ini adalah motivasi supaya kita menjadi orang yang berilmu, ulama, orang alim. Karena kalau tidak ada ulama, enggak ada orang alim, manusia keadaan mereka seperti binatang, bahkan lebih buruk daripada binatang. Tapi dengan adanya orang alim, dengan adanya ulama yang menjelaskan ini hukum-hukum Allah, ini hak, ini batil, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, terus manusia jadi ngerti. Manusia keluar dari kegelapan menuju terang benderang. Dari sini juga bahwasanya ilmu itu merupakan cahaya. Sehingga orang yang tidak berilmu berarti dia tidak mempunyai cahaya, berada di dalam kegelapan. Ini motivasi yang luar biasa. Orang berakal tidak akan menyia-nyiakan motivasi yang seperti ini. Masya Allah. Kemudian selanjutnya, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul naddarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballighin aw'a min sami'. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah membuat bagus ya seseorang yang mendengar sesuatu, yaitu mendengar hadis dari kami lalu menyampaikannya sebagaimana yang ia dengar. Ada kalanya orang yang disampaikan kepadanya suatu hadis lebih mengerti daripada pendengar itu sendiri. Hadis riwayat At-Tirmidzi, beliau berkata hadis ini hasanun sahih. Syekh Salim mengatakan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad, Al-Humaidi, Al-Baghawi. Sanadnya sahih. Ini adalah doanya Nabi. Masya Allah. Doanya Nabi mustajab atau tidak? Doanya Nabi adalah mustajab. Dan ini merupakan doanya Nabi. Nabi Muhammad mendoakan naddarallahu imra'an, semoga Allah menjadikan seseorang itu bagus, ya, bagus akhlaknya, bagus kedudukannya, kemudian juga bagus dalam arti berseri-seri wajahnya. Siapa dia? Orang yang mendengar hadis dari Nabi, mendengar ilmu dari Nabi lalu dia sampaikan. Karena boleh jadi orang yang kita menyampaikan kepadanya dia lebih paham dari yang mendengar langsung. Ini juga merupakan motivasi dari Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan ilmu. Antum dapat ilmu sekarang, sampaikan kepada orang. Boleh jadi ketika antum sampaikan kepada orang itu lebih paham daripada yang mendapat langsung. Ya, seperti itu. Jadi ini motivasi ketika kita belajar lalu kita mendapat ilmu, maka kita sampaikan. Dan juga bahwasanya pemahaman masing-masing orang itu berbeda-beda. Ada orang kualitas keilmuannya tinggi, ada yang sedang-sedang saja, ada yang mungkin kurang, yang penting tetap terus belajar. Ini doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang belajar ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu agama. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita masuk di dalam orang-orang yang mendapat doanya Nabi ini.
Yang penting kita dengar dan kita sampaikan. Dan menyampaikan tidak harus berada di majelis taklim seperti ini. Menyampaikan di mana saja. Di rumah, sampaikan kepada keluarga, kepada tetangga, kepada teman di kantor, di kampus, di mana-mana. Menyampaikan ilmu, ya. Dan kalau kita sudah menyampaikan ilmu, siap untuk dihina, dicaci, diremehkan. Karena itu harus sabar. Wa tawasau bis sabr, sabar. Mencari ilmu butuh sabar. Mengamalkan ilmu butuh sabar. Apalagi mendakwahkan ilmu lebih butuh sabar lagi. Selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin min nar, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu lalu dia menyembunyikannya, maka Allah akan menyumbat mulutnya dengan besi kekang dari api neraka kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan, Syekh Salim mengatakan hadis ini sanadnya sahih. Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ini ancaman orang menyembunyikan ilmu. Yang dimaksud menyembunyikan ilmu di sini adalah ilmu agama. Ilmu agama, ya, enggak boleh disembunyikan. Ada orang tanya, terangkan. Hanya kalau keterangan kita bisa menimbulkan salah paham, bisa menimbulkan fitnah, maka keterangannya ditunda, tidak mengapa. Bukan menyembunyikan ilmu, tapi menunda, karena khawatir menimbulkan fitnah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita berbicara kepada orang sesuai dengan kapasitas akalnya, kemampuannya. Kalau khawatir salah paham, disimpan dulu aja, ditunda. Seperti itu. Jadi ditanya tentang ilmu, hanya saja maksud tanya di sini, ya tanya, orang tanya langsung. Tanya begini, saya ada masalah, begini, mohon masukannya. Mohon nasihatnya, mohon musyawarahnya. Nah, kita terangkan. Kalau kita tahu, kita terangkan. Enggak boleh disembunyikan, jelaskan. Tidak boleh disembunyikan. Kecuali kalau tanyanya melalui media-media. Tanya melalui SMS misalnya. Ustadz, tolong sebutkan masalah ini lengkap dengan dalilnya, BLS CPT. Ya. Sudah gitu balas cepat, tanda seru lagi. Wah, ini enggak akhlak namanya ini. Ya tentu kita enggak mungkin jawab. Kalau SMS paling kita jawabnya ya, tidak, gitu aja. Kalau panjang-panjang ya datang langsung aja tanya. Ya ini enggak ada kewajiban kita jawab. Melalui SMS, melalui Facebook, melalui Twitter enggak wajib jawab kita. Tapi kalau orang datang langsung, nah kita jawab. Kita fatwa, kita tahu, kita jelaskan, tidak boleh menyembunyikan ilmu. Baik permasalahan itu menguntungkan kita atau merugikan kita, kita harus menjelaskan. Jangan hanya menjelaskan yang kira-kira menguntungkan kita saja. Kita harus bersikap adil. Ya, hak adalah hak, batil adalah batil. Karena kalau orang menyembunyikan ilmu, maka akan Allah akan menyumbat mulutnya dengan besi kekang. Lijam itu seperti kuda itu, ya, dikasih ikatan di mulutnya itu loh, ya itu seperti itu. Nah ini ikatannya dari api neraka. Allahu Akbar. Kemudian juga tidak masuk di sini pertanyaan tentang ilmu-ilmu duniawi. Misalnya orang punya usaha dagang, dia bikin roti, rotinya laris. Lalu ada orang tanya resepnya apa? Oh, resepnya enggak boleh, rahasia, itu rahasia perusahaan. Nah, itu enggak apa-apa, boleh. Jangan nanti di bawah hadis ini, barang siapa ditanya ilmu menyembunyikan, nanti diikat dengan ikatan neraka. Enggak masuk itu. Itu ilmu agama. Kalau ini memang harus dirahasiakan. Kalau mau beli, monggo silakan. Harganya berapa? Iya, itu resep ada harganya. Jadi maksudnya di sini adalah ilmu syar'i. Yang kita faham, ada orang tanya, sampaikan. Bahkan ini termasuk merupakan
zakatul ilmi. Ilmu adalah ada zakatnya. Zakatnya ilmu adalah menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu, dan juga termasuk mengamalkan ilmu. Itu adalah zakat ilmu. Apalagi di sini ilmu yang diperlukan oleh kaum muslimin. Jangan pelit-pelit. Ilmu itu berbeda dengan harta. Harta kita keluarkan, nilai nominalnya berkurang. Tapi kalau ilmu semakin kita keluarkan, subhanallah, Allah semakin menambah ilmu kita. Semakin kita dermawan memberikan ilmu, semakin Allah memberikan ilmu kepada kita luar biasa. Dan ini fakta, nyata, realita. Hadha huwal waqi' wa hadha huwal haq. Semakin antum dermawan memberikan ilmu, semakin Allah dermawan memberikan ilmunya kepada antum. Subhanallah. Karena itu ilmu, harta berbeda dengan ilmu. Al-ilmu yazidu bi an-nafaqah. Ya, ilmu itu sampai bertambah dengan memberikan infak, diinfakkan ilmunya, sedekah ilmu. Jadi kita harus dermawan. Dermawan bukan hanya dermawan harta, dermawan ilmu termasuk tingkat kedermawanan yang sangat tinggi. Selanjutnya, wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari beliau juga sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah ya'ni rihaha, rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Ini perlu kita renungkan hadis ini. Hadis ini perlu kita renungkan. Ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mencari ilmu, yang ilmu itu semestinya dia cari untuk mendapatkan wajah Allah, untuk mencari akhirat. Ternyata dia tidak mempelajari ilmu itu melainkan hanya untuk mendapatkan sesuatu daripada dunia. Tujuannya adalah untuk materi duniawi. Maka dia tidak akan mendapatkan bau wangi syurga hari kiamat. Ya, dia tidak akan mendapatkan bau wangi syurga hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ini hadis ini benar-benar perlu kita jadikan bahan renungan yang sangat mendalam. Ilmu itu ada dua. Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam syarah Riyadhus Shalihin menyebutkan ilmu itu ada dua. Yang pertama adalah ilmu yang dipelajari niatnya murni karena Allah, untuk mencari akhirat. Ya. Jadi ilmu yang murni dipelajari hanya untuk mencari akhirat karena Allah lillahi ta'ala 100%. Ini adalah ilmu agama, ilmu-ilmu al-ulum asy-syar'iyyah, ilmu-ilmu syariat dan segala cabangnya yang merupakan satu wilayah dengan ilmu syariat. Termasuk di dalamnya adalah ilmu-ilmu bahasa Arab. Karena ilmu bahasa Arab gandengannya ilmu syariat. Yang kedua adalah ilmu dunia, ilmu dunia. Ya, belajar di kampus-kampus umum, belajar ilmu kedokteran, ilmu teknik, ya, ilmu apa saja macam-macam ya. Ilmu ekonomi, ilmu bahasa Inggris, kemudian juga ya macam-macam lah. Maka ini adalah ilmu dunia. Kalau belajar ilmu dunia untuk mencari uang, enggak apa-apa. Karena memang ilmu dunia tujuannya mencari uang. Cuman enggak dapat akhirat gitu aja. Karena murni itu urusan dunia. Murni urusan dunia. Belajar teknik, belajar bahasa Inggris, belajar matematika, belajar apa semuanya ya, untuk cari dunia tidak apa-apa.
Sama dengan orang kerja, ya kerja cari uang. Sama dengan orang bisnis, ya cari uang. Ya boleh, memang tujuannya itu dunia. Enggak dosa, boleh, tapi enggak dapat akhirat. Kecuali kalau niatnya baik. Dia mendapat pahala dari niatnya. Saya belajar ilmu kedokteran supaya ilmu kedokteran tidak dikuasai orang kafir. Supaya Islam juga mempunyai dokter-dokter yang hebat, yang terkenal. Dia dapat ganjaran dari niatnya. Sekarang tinggal buktinya. Benar enggak seperti itu prakteknya nanti? Apa hanya ngomong saja? Saya belajar ilmu teknologi supaya Islam canggih, tidak kalah dengan orang kafir. Supaya Islam bisa bikin pesawat, bikin ini, bikin itu, nuklir dan yang lainnya, dapat pahala dari niatnya yang baik. Sekarang tinggal buktinya, prakteknya gitu apa tidak. Itu ilmu dunia. Jadi ilmu dunia untuk mencari dunia, ya nggak apa-apa. Memang tujuannya itu bisnis, kerja, cari uang. Yang dibahas di sini adalah ilmu agama. Belajar ilmu agama tujuannya untuk mencari dunia, ancamannya berat. Di sini dikatakan tidak mendapat bau wangi surga. Ini lebih mendalam. Bukan dikatakan tidak masuk surga, lebih mendalam lagi, tidak mendapatkan bau wanginya surga. Padahal bau wangi surga bisa dicium dari jarak yang sangat jauh. Ya. Jadi kalau orang cari ilmu agama, kamu kenapa belajar di pesantren? Belajar S1, S2 agama syariah, ya. Saya supaya dapat ijazah untuk kerja, dapat uang, dapat gaji besar. Supaya saya dapat jabatan-jabatan itu. Naudzubillah. Naudzubillah, ini adalah bahaya. Ancamannya berat. Tapi kalau saya sekolah supaya dapat ijazah S1, S2, S3 agama, supaya saya bisa memberi manfaat untuk manusia. Tidak apa-apa, boleh. Tapi Allah Maha tahu hatinya orang, antara lisan dengan hati, ya Allah Maha tahu. Karena sekarang ini ada tren, ya, karena mungkin dianggap tokoh-tokoh agama, para ustadz, para guru agama dan yang lainnya hidupnya kok makmur, kok terjamin hidupnya. Wis anak saya pesantrenkan saja biar jadi ustadz, ya, biar hidupnya makmur juga, biar punya mobil mengkilat, rumah mewah, harta berlimpah dan yang lainnya. Ini tidak boleh, dosa besar. Dosa besar. Ini injeksi yang mematikan, penuh dengan racun. Karena itu sungguh sangat disayangkan kalau memotivasi orang belajar agama dengan motivasi materi duniawi. Hafalkan Quran. Orang hafid Quran itu bakal kaya-kaya nanti, jangan khawatir. Ini kan motivasi orang belajar Quran untuk cari duniawi, jangan. Motivasi agama saja. Walaupun dunia dapat, jangan khawatir, otomatis dapat dunia itu. Orang kalau cari akhirat, dunia dapat. Ini sudah hukum Allah. Tapi kalau orang cari dunia itu loh, mungkin dapat, mungkin tidak. Akhirat ya nggak dapat, dia nyari dunia. Jadi paling enak orang itu lillahi ta'ala nyari akhirat. Dunia ngikuti dengan sendirinya. Subhanallah. Jadi itu tujuannya belajar. Karena juga ada beberapa hadis yang lain yang merupakan ancaman bagi orang-orang yang belajar yang enggak ikhlas. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man talabal ilma liyumariya bihi sufaha aw liyubahiya bihi ulama aw liyasrifa wujuhan nas ilai fahuwa finnar." Barang siapa mencari ilmu tujuannya untuk mendebat orang bodoh. Cari ilmu tujuannya debat orang bodoh. Istilahnya ngakali orang bodoh. Dia mutar balikkan dengan ilmunya. Atau supaya dia berbangga-bangga di hadapan ulama, supaya satu level dengan ulama-ulama. Wah, satu level gimana gitu. Atau supaya memalingkan wajah manusia kepada dia, mencari perhatian. Maka dia berada di neraka. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam redaksi yang lainnya, man talabal ilma liyujariya bihil ulama aw liyumariya bihi sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilai adkhalahu Allahun nar. Barang siapa mencari ilmu supaya dia itu
ya selevel dengan para ulama, bangga-bangga di hadapan para ulama, atau mendebat orang-orang bodoh, atau memalingkan wajah manusia kepadanya, ya, maka Allah memasukkannya ke dalam neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian hadis yang terakhir dari Kitabul Ilmi ini ya. Berarti nanti mulai pekan berikutnya kita masuk pembahasan yang lain. An Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin al-As, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Ya. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu dari manusia dengan mencabut begitu saja. Akan tetapi Allah mencabutnya dengan mewafatkan para ulama. Jadi Allah kalau mau mencabut ilmu, bukan ilmunya dicabut gitu aja, bukan. Tapi para ulama, orang-orang berilmu diwafatkan. Karena ketika ada orang alim wafat, berarti ada satu lubang yang tidak bisa tertutupi. Berarti banyak ilmu yang ikut dikuburkan bersama dia. Ya, berapa banyak ilmu yang belum dia sampaikan. Jadi Allah kalau mau nyabut ilmu, para ulama diwafatkan. Sehingga yang terjadi apa? Sehingga yang terjadi hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Sehingga apabila Allah tidak lagi menyisakan orang yang berilmu, maka manusia menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Orang enggak berilmu jadi pemimpin. Fasu'ilu, lalu orang-orang bodoh itu ditanya. Fa'aftau bighairi ilmin, maka mereka pun memberi fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima. Jadi hadis ini berbicara tentang kematian para ulama adalah merupakan musibah yang sangat besar dalam Islam dan meninggalkan lubang yang tidak tertutupi. Kemudian di sini juga merupakan anjuran supaya kita terus menjaga ilmu, supaya kita juga hati-hati jangan menjadikan orang bodoh sebagai pemimpin. Memberikan fatwa itu tidak gampang, sehingga kalau muftinya adalah orang-orang yang tidak berilmu, maka bahayanya dia sesat dan dia menyesatkan. Dan ini sekarang banyak. Kalau kita lihat di televisi ya, yang tampil kebanyakan orang-orang tidak berilmu. Yang penting pokok bisa ceramah, naik mimbar, berani, sudah dikatakan ulama. Ditanya memberikan fatwa, wah kayak baru ulama sudah. Sehingga fatwanya kadang menyesatkan. Yang nonton berapa juta orang, dia sesat, dia menyesatkan sekian juta orang. Pernah ada ketika Ramadan di televisi seorang ditanya ustadz atau siapa ya, bagaimana kalau bulan Ramadan ini kita akan punya pacar, enaknya bagaimana dengan pacar kita kalau pas Ramadan? Ya, jawabannya ya pacarnya diajak tarawih bersama aja. Ya, pacarnya diajak tarawih bersama. Ini gimana sih? Memang ada pacaran dalam Islam. Kok dia malah membolehkan pacarnya diajak tarawih aja. Jadi tarawih sambil pacaran. Ini kan fatwa yang menyesatkan. Dan banyak seperti ini, macam-macam tanpa ilmu. Karena kalau sudah tampil di TV mau ditanya, mau bilang enggak tahu, malu, enggak dipakai lagi. Sehingga jawab sekenanya aja. Ada seorang ustazah ketika ditanya, apakah boleh seorang perempuan main sinetron? Katanya, ya tergantung niatnya. Ya, ditanya lagi, apakah boleh dia berperan sebagai istrinya orang? Ya tergantung niatnya. Ya, bukan fatwa namanya itu. Jawab aja haram, selesai. Enggak diundang lagi enggak apa-apa.
Kan takutnya nggak diundang lagi nanti. Kalau keras-keras nggak diundang nanti. Kalau menyampaikan yang hak nggak diundang. Loh, Anda kepingin diundang, ya masuk di tadi itu. Mencari ilmu hanya untuk mencari dunia. Na'udzubillah, ancamannya seperti itu. Dengan demikian kita telah menyelesaikan Kitabul Ilmi. InsyaAllah berikutnya kita masuk Kitabu Hamdillahi Ta'ala wa Syukrihi, pembahasan tentang memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Sudah banyak SMS yang masuk. Mohon jangan kirim lagi daripada enggak kebaca. Di sini sudah cukup banyak yang masuk. Bismillah, barakallahu fiik wa fiik barakallah. Bagaimana pendapat Ustadz jika pada zaman sekarang untuk memasukkan anak ke pesantren yang mana pesantren itu tidak mengikuti standar pemerintah? Apakah salah satu hal tidak taat kepada pemerintah? Oh, tidak masalah itu ya. Tidak masalah itu. Jadi pesantren yang punya kurikulum sendiri, tidak mengikuti pemerintah, enggak masalah, boleh itu. Boleh. Cuman kalau bisa kurikulumnya ada dua. Kurikulum pesantren dan kurikulum pemerintah, sehingga anak didiknya itu ketika keluar punya ijazah. Punya ijazah dan mereka bisa melanjutkan sampai ke jenjang pendidikan berikutnya, mungkin S1, mungkin S2. Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala sangat menganjurkan murid-muridnya untuk belajar formal. Harapannya apa? Supaya dakwahnya lebih menyebar. Tujuannya supaya dakwah lebih menyebar. Karena kadang orang itu lihat gelar, enggak lihat ilmu. Yang diharapkan adalah punya gelar sekaligus punya ilmu, bisa menyebar dakwahnya. Ustadz, majelis ilmu pada zaman Nabi dulu kepada para sahabat seperti apa? Ada waktu khusus atau setiap waktu, setiap saat, juga Ramadan, juga Raudhah Taman Surga di Masjid Nabawi disebut demikian karena dulu tempat majelis ilmu Nabi. Kepada para sahabat mohon dijelaskan. Ya. Nabi dulu menjelaskan ilmu kepada para sahabat ya kapan saja dan di mana saja. Terutama di masjid adalah tempatnya. Sebelum hijrah ke Madinah, markasnya ada di Darul Arqam. Di rumahnya Pak Arqam, sahabat Arqam bin Abil Arqam. Di sana kumpul-kumpul dengan sahabat menjelaskan ilmu. Nah, di Madinah ya fokus di Masjid Nabawi. Hanya Nabi itu kapan-kapan sewaktu-waktu datang wahyu sampaikan. Cuman zaman-zaman Nabi dulu zaman ya sederhana saja, masih belum ada kelas-kelas. Ya sederhana apa adanya. Kemudian Raudhah itu sebagaimana sabda Nabi, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah taman surga. Apakah di sana dulu juga ada majelis ilmu? Ya jelas ada. Kan masjidnya Nabi penuh dengan ilmu. Tidak pernah sepi daripada ilmu. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Orang tua yang membiayai anaknya mencari ilmu, apa juga dapat fadilahnya? Jazakumullah khair wa iyyakum. Iya dapat. Orang tua membiayai anak itu merupakan nafkah yang paling afdal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, infak kita berikan kepada orang miskin fisabilillah dan yang lain-lainnya dengan infak untuk kepentingan keluarga. Yang paling afdal adalah infak nafkah untuk keluarga. Afdalus shadaqah itu. Ustadz, benarkah menghina ulama itu berarti juga menghina Nabi? Begitu pula memuliakan ulama itu berarti memuliakan Nabi. Secara umum ya. Kita jangan melihat fisik ulama itu, jasadnya bukan. Tapi kita lihat ilmu yang dibawa. Ilmu yang dibawa. Karena itu melecehkan ulama, yang kena bukan hanya dia, yang kena adalah ilmu yang dia bawa. Demikian pula memuliakan ulama, jangan lihat dia, lihat ilmu yang dia bawa. Yang dia bawa adalah ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita niat memuliakan ilmu yang dia bawa, ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena itu mencacat ulama dosanya lebih besar daripada mencacat manusia biasa. Menghibah ulama dosanya lebih besar berlipat-lipat daripada menghibah manusia biasa. Jangan lihat orangnya, tapi lihat misi yang dia bawa, yang dia emban, dakwah yang ada padanya. Ngerusak dia berarti ngerusak dakwah otomatis. Ustadz, yang dimaksud ilmu adalah apa saja? Apakah ilmu dunia termasuk di dalamnya? Tadi telah dijelaskan ya. Ini mungkin tadi SMS-nya sebelum ada penjelasannya. Jadi ilmu dunia dicari boleh, usahakan niatnya adalah untuk memberikan kontribusi bagi Islam wal muslimin supaya dapat pahala. Ustadz, apakah ulama-ulama di Arab Saudi yang berdakwah sunnah juga mengalami gangguan juga seperti kebanyakan kasus di Indonesia? Jazakallah khairan. Di mana-mana ya, di mana-mana. Seluruh dunia selalu saja ada gangguan bagi orang yang dakwah yang niatnya adalah menegakkan al-haq. Selalu ada gangguan. Bagaimana bila kita berniat cari ilmu untuk mencerdaskan otak serta kreativitas lewat permainan game animasi? Bagaimana hukumnya? Karena zaman telah maju teknologi. Ya. Ini yang tanya orang dewasa atau anak kecil? Kalau anak kecil main game nggak apa-apa, hiburannya ya. Yang penting ada waktunya. Tapi kalau orang kayak kita main game itu nggak cocok. Apalagi sudah rajin mencari ilmu, talibul ilmi. Untuk mengasah otak cari yang lainnya aja. Di antara cara paling bagus mengasah otak, menajamkan otak adalah hafalan Al-Qur'an. Ya. Menghafal Al-Qur'an, menghafal. Itu asah otak itu. Asah otak. Kalau main game sia-sia, waktu habis berapa lama? Menghafal Al-Qur'an dapat ganjaran lagi. Dan pikiran kita penuh dengan nur, cahaya. Mohon pencerahannya Ustadz, sebagian orang tidak mencari ilmu karena takut dengan ujiannya. Pernah mengkaji tentang sabar diuji Allah dengan sepeda motor hilang, tentang merawat jenazah diuji Allah dengan kematian bapak atau ibu di keluarga dekatnya. Jazakallah khair wa iyyakum. Ya, dunia itu kadang ada barang hilang, kadang ada barang ketemu. Ada orang lahir, ada orang mati. Ini kita harus selalu siap dalam hidup ini. Yang penting kita minta kepada Allah, jangan diuji melebihi kemampuan kita. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Takut enggak takut, takdir Allah berjalan. Dan semuanya telah dituliskan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Walaupun kita tetap minta kepada Allah yang terbaik. Sudah, takdir sudah selesai, tinggal terjadi aja. Seperti itu. Ustadz, dalam memilih imam sholat atau khotib, terkadang ustadz tersebut merokok tapi ilmunya tinggi. Dan ada orang yang ilmunya sedang-sedang saja. Siapa yang dipilih? Syukron. Yang dipilih yang ilmunya tinggi dan tidak merokok. Karena merokok itu cacat. Merokok itu hukumnya adalah haram. Kalau ulamanya ngerokok, bagaimana dengan muridnya? Merokok itu hukumnya haram. Fatwa ulama sak dunia. Kecuali ulama yang memang suka rokok. Tentu dia tidak mengharamkan rokok. Apalagi punya pabrik rokok. Ya, tapi kalau ulama sak dunia, tanyakan ulama sak dunia, semuanya mengatakan rokok itu haram. Bahkan di kotak rokoknya ada peringatan pemerintah, apa saja itu? Kanker dan mandul dan yang lain-lainnya. Sudah madharat. Bahkan disebarkan foto-foto paru-paru orang merokok dan orang yang tidak merokok. Orang merokok paru-parunya itu gosong. Orang enggak merokok paru-parunya seger. Rokok hukumnya haram. Jadi usahakan yang mengajarkan ilmu agama tidak merokok. Dan merokok itu sudah ketinggalan zaman. Di negara-negara yang modern ya, maju gitu ya,
Itu orang merokok itu dikucilkan. Dan orang merokok itu malu. Merokok malu karena merokok selalu dipojokkan. Ruangan ini bebas rokok, ruangan ini bebas rokok. Sehingga kalau mau merokok cari ruangan yang di pojok-pojok nyelepit-nyelepit sana. Demikian pula di bis, kalau mau ngerokok sana, belakang sana. Seakan-akan dibuang lah orang-orang buangan. Seperti itu. Sehingga orang mau merokok malu sendiri. Jadi jangan merasa merokok itu modern, itu ketinggalan zaman. Merokok itu ndesit. Ya. Ustadz, dalam membekali anak kita dengan ilmu agama, apakah idealnya mereka harus dipondokkan karena sekolah yang ada kecenderungannya kurang maksimal dalam pembelajaran ilmu agamanya? Jazakumullah khair. Iya betul. Sekolah yang sekarang ini bukan hanya ilmu agamanya minim, tapi sekolah yang sekarang ada ini kita haram menyekolahkan anak kita di sana. Haram. Kenapa haram? Karena ikhtilat. Ikhtilat campur laki perempuan. Tanyakan ulama sak dunia, hukumnya apa? Campur kayak gitu itu. Mulai dari SMP sudah campur sak kelas laki perempuan. SMA campur laki perempuan. Itu enggak islami, merusak. Anak baik bisa rusak. Mengajari anak untuk rusak. Apalagi sekarang ada HP, SMS-an dan yang lainnya. Jadi kita sebagai orang tua menyekolahkan anak kita di sekolah gitu itu hukumnya haram. Anda setuju, enggak setuju, monggo silakan. Kenapa haram? Alasannya adalah ikhtilat, campur laki perempuan. Itu adalah haram. Terus bagaimana solusinya? Dari dulu kami sering mengatakan di radio-radio bahwasanya mohon pakar-pakar pendidikan, para profesor, para kepala sekolah yang punya wewenang untuk bisa merubah sistem, robah sistemnya. Dipisahkan kelasnya laki dengan perempuan. Bahkan lebih bagus lagi dipisahkan sekolahnya. Laki sendiri, perempuan sendiri. Seperti itu. Dan perempuan pun harus pakai jilbab yang syar'i. Ini hukum harus tegas. Kalau mengatakan enggak haram, loh Anda ini gimana? Ikhtilat haram kok sekolahnya enggak haram. Ikhtilat itu haram, berarti sekolah di sana hukumnya adalah haram. Harus di pondok. Pondok dipisahkan, laki sendiri, perempuan sendiri, dan juga dapat ilmu agama. Jadi begitu. Waduh, ini alirannya keras. Bukan keras, ini hak. Anda setuju, tidak setuju, nerima, tidak nerima, ini adalah hukum. Jadi bukan kebenaran itu tunduk kepada keadaan, tapi keadaan yang salah harus dirubah menuju keadaan yang benar, harus berubah. Jadi kami selalu wanti-wanti dari dulu, teriak-teriak mohon pakar-pakar pendidikan yang mendengarkan pengajian ini. Ini banyak profesor mendengarkan, profesor-profesor, guru-guru besar. Mohon ya, kalau Anda bisa merubah sistem, rubah sistemnya. Buat apa Anda menjabat kalau tidak punya pengaruh? Ketika menjabat nggak berbuat apa-apa, pensiun baru tobat. Ya alhamdulillah pensiun tobat daripada tidak. Tapi ibaratnya macan sudah ompong, nggak punya gigi. Lebih baik orang tobat daripada tidak tobat. Alhamdulillah, masya Allah kita puji. Tapi yang diharapkan dulu ketika Anda masih punya gigi, masih punya kekuatan, punya kekuasaan. Robah sistem ini, robah. Sampai kapan terus? Mau dirusak bangsa kita? Ya robah. Sudah saatnya Islam itu ditegakkan. Islam tegak, rakyat makmur. Orang non muslim aman, jangan khawatir. Sejarah membuktikan Islam itu berkuasa, non muslim terlindungi, mereka aman. Dan mereka suka hidup di bawah naungan Islam. Yang penting jangan macam-macam, gitu aja. Jadi gitu. Jadi kami berharap anda-anda, bapak-bapak semuanya, ibu-ibu juga, para profesor yang punya kekuasaan bisa merubah sistem, rubah sistemnya. Anda dapat ganjaran dari Allah. Ini sedekah jariyah. Anda termasuk man sanna sunnatan hasanah, pelopor kebaikan. Anda nanti mati dapat kiriman ganjaran terus karena Anda pelopor kebaikan. Ketika Anda bisa merubah, tidak merubah, apa faedahnya Anda sebagai muslim? Kontribusi apa yang Anda berikan? Ini mungkar, ini maksiat. Apakah kita rela anak kita terus maksiat seperti itu? Iya. Jadi maksiat. Kemudian berikutnya lagi, ini waktunya sudah lewat dan pertanyaan sepertinya masih banyak, mohon dimaafkan. InsyaAllah nanti kita lanjutkan pada waktu berikutnya. Semoga kajian kita bermanfaat. Allah menjadikan kita istiqamah
dan Allah menutup umur kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.